Jadi kalau kita lihat pada saat ini, waduh, kayaknya udah mulai Hampir warnanya oranye 142, tuh. padahal barusan kita lihat Itu boleh di situ, kuning Dok? ya. Iya, Iya. oke. Jadi tadi barusan Beberapa kayak saat sejam yang lalu lalu kuning ya, masih Dok? kuning, sekarang Heeh. udah 142 ya. Jadi ini tidak baik-baik saja artinya udaranya. Dan kalau masyarakat melihat di luar itu sepertinya kayak kabut ya. Asumsi kabut bisa embun atau Embun kabut. atau Tapi asap? mungkin orang mengistilahkan kabutnya ke arah kabut yang dingin ya mungkin ya, Heeh, atau yang bersih. Padahal heeh. sebetulnya bukan kabut bersih, tapi kabut asap. Apalagi kalau udah siang-siang, Dok, ya? Betul, Heeh. makin siang juga makin bertambah polusi Mhm dari mhm. kendaraan. Dan memang menjadi perhatian kita tadi, kita juga tidak melihat lingkungan itu berasal dari luar. Banyak juga ternyata sumbangan dari polusi udara itu juga berasal dari dalam Dalam rumah. rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2026 dan hari tema ini akan kita angkat dengan judul Dampak Lingkungan Terhadap Kesehatan Pernafasan Anak. Telah hadir di studio bersama saya Dr. Vivi Sofia, SPA, subspesialis respirologi konsultan. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, juga sehari-hari praktek di Rumah Sakit Hermina dan Siloam, serta merupakan pengurus ID bidang ilmiah dan penelitian cabang Palembang. Kita sapa sama-sama dokternya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat datang di Geraha Tribun, Dok. Terima Iya. kasih sudah menyempatkan waktu di hari ini. Hari ini, Dok, spesial karena hari ini adalah hari peringatan kesehatan lingkungan hidup sedunia. Dan ini kita kaitkan dengan perkembangan anak. Nah, seperti apa, Dok, hubungan erat antara lingkungan dengan pernapasan anak ini seperti apa, Dok? Iya, terima kasih Mbak Risma ya. Jadi memang selamat malam para pemirsa. Kita tahu bahwa ada hubungan antara lingkungan dengan kesehatan manusia. Otomatis memang kita harus lihat mengapa ada hubungan. Kita diberikan oleh Tuhan ya lingkungan yang semestinya kita jaga. Dan apabila lingkungan itu tidak seimbang, baik lingkungan udara, lingkungan bumi, kemudian juga lingkungan air, itu akan mempengaruhi kesehatan. Nah, fokus kita kali ini memang juga melihat bahwa adanya global warming ya, yang kita lihat adanya dampak pemanasan, kemudian juga suhu naik ya, kelembaban juga jadi tidak seimbang, sehingga ini akan mempengaruhi saluran pernapasan. Karena kita tahu kalau saluran napas itu selalu menghirup udara setiap saat. Kalau manusia itu bernapasnya lebih sering pada usia anak-anak. Jadi kalau kita hitung pernapasan kita pada orang dewasa, anak 5 tahun hingga dewasa itu normalnya di bawah 30 kali. Ya. Jadi misalnya 20 kali dalam 1 menit. Sedangkan usia anak-anak yang berusia antara 1 hingga 5 tahun, itu dia bernapasnya kurang dari 40 kali dalam 1 menit. Dan sedangkan anak usia 2 bulan hingga 1 tahun, dia bernapas kurang dari 50 kali dalam 1 menit. Lebih banyak berarti, Dok, ya? Ya, jadi lebih banyak bernapas. Orang dewasa. Kemudian anak yang bayi lahir sampai usia 2 bulan itu bernapasnya kurang dari 60 kali. Jadi artinya kalau kita lihat, kalau kita menghirup udara kira-kira 20 kali, anak-anak yang bayi 1 bulan dia bisa menghirup udara 50 kali. 50 sampai 60, Jadi ya. masuk udara, keluar udara. Artinya yang lebih sering udara yang dia hirup dibandingkan usia kita. Di situ juga menjadi perhatian, kalau udara yang terhirup itu tidak normal, tidak baik, membawa kuman, membawa partikel kimia, membawa zat-zat yang juga membahayakan, otomatis anak-anak usianya bayi terutama ya, itu akan menjadi lebih rentan. Iya, itu tadi saya tuh baru mau tanya tadi, Dok, kenapa anak-anak tuh lebih rentan? Ternyata udah dijawab dokter. Salah satunya itu. Iya, salah satunya itu. Ada lagi, Dok, faktor yang Ada kenapa? lagi. Jadi faktor risiko yang terbanyak pada ya. usia anak. Jadi pada anak-anak, kita lihat anak-anak itu tinggi badannya kan lebih rendah ya. Iya, betul. Jadi lebih rendah, apalagi anak-anak bayi. Dan biasanya kan kita letakkan lebih bawah. Di tempat tidur, mungkin digendong. Kemudian juga anak-anak yang kecil, balita, dia bermain-main.
di bawah ya, Bawah. bermain sama teman-teman. Supaya nggak jatuh kan maksudnya, Otomatis Dok? iya, udara yang saat ini mengandung partikel-partikel itu akan lebih turun ke bawah. Dan anak-anak ini menghirup udaranya kualitasnya tidak akan sama dengan orang dewasa yang tingginya lebih tinggi. Jadi kalau kita menghirup udara di sini, Iya, udara yang kita hirup itu tidak begitu lebih banyak daripada udara yang dia hirup di di bawah. bawah. Jadi udara partikel lebih banyak yang dia hirup pada anak-anak yang lebih kecil. Itu salah satu. Jadi Iya, iya, kita iya. punya penilaian dalam kualitas udara, salah satunya particulate matter yang 2,5 ya. Karena Mhm. kita perhatikan ini yang kurang dari 2,5 itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan, ke saluran pernapasan yang lebih kecil. Iya. Kita tahu bahwa paru kita ini mulai dari tenggorokan masuk ke 2 cabang Paru-paru. pernapasan yang di kanan dan di kiri, dan kemudian dia nanti akan bercabang-cabang lagi seperti pohon, dan di ujung-ujungnya itu akan cabang yang lebih kecil. Sehingga kalau anak-anak menghirup particulate matter yang kecil yang kurang dari 2,5 mikron itu akan tertinggal. Nah, itu yang menjadi perhatian. Dan batasan particulate matter kurang dari 2,5 itu ada batasan dari WHO. Iya. Dan apabila dia ambangnya lebih tinggi dari WHO, artinya banyak sekali Berisiko ya. yang terpapar dan tidak bisa keluar ya dari saluran Iya. pernapasan. Dan itu beresiko mengganggu fungsi pernapasan salah satunya. Nah, ngomongin kesehatan lingkungan, Dok. Betul. Ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Iya. Seperti apa sih kualitas udara kita sekarang, Dok? Dokter Iya. mungkin punya data. Iya betul. Jadi memang di beberapa area, terutama di Palembang kalau Iya. kita bicara, itu ada pengukur kualitas udara. Yang mungkin kita pernah lihat di daerah Simpang 4, 5 Simpang 4 DPRD. atau Simpang 5? Oh, Simpang Simpang 5 ya, lima, Simpang 5 DPRD. Iya. Kemudian juga ada di area kilometer berapa ya, 12 gitu ya. Itu Itu ada ya, ada Dok ya? penilaiannya. Heeh. Dan mereka memberikan informasi bagaimana kualitas udara kita. Mungkin para teman-teman masyarakat ya, itu akan bisa membuka internet dengan membuka Air Quality Index Palembang. Itu adalah salah satu ya cara kita mengetahui kualitas udara di Palembang. Mungkin kalau teman kita juga ada di daerah luar Palembang, misalnya kayak di Baturaja, mungkin di Moraini, apa di Lahat, apabila pengukur kualitas udara juga ada, coba klik. Dicek. Siapa tahu juga ada. Karena Iya. memang kita tahu bahwa di wilayah Sumatera Selatan itu tidak sama kualitas udaranya. Beda kota beda ya, Dok Beda ya? kota. Dan juga tergantung dari lingkungan jalanan, mungkin lingkungannya apakah perkebunan, bagaimana pembakaran sampahnya, bagaimana orang-orang kalau di perkotaan ini merokoknya sebagaimana banyak, kemudian juga ya air dan pohon-pohon juga mempengaruhi. Belum Jadi lagi memang tidak asap, sama. Dok ya, ini udah mulai musim kemarau nih, Dok. Iya betul. Tetapi memang menjadi patokan kalau misalnya di daerah kita tidak tersedia pengukur kualitas udara, mungkin kita coba patokan di ibu kota provinsinya Oh iya. sebagai patokan. Karena kebanyakan memang pengukur kualitas udara itu kebanyakan di ibu kota provinsi. Ini katanya udah kuning-kuning gitu, Dok. Palembang gimana tuh? Betul. Karena Itu kita dalam mengkhawatirkan kondisi yang udara yang tidak stabil ya. Iklim kita sangat terpengaruh. Jadi kita memang harus melihat bahwa bagaimana nih kualitas udara. Kalau kita cek sama-sama, kualitas udara kita pagi ini di Palembang, pagi ini malam ini bisa ya. Jadi, nah salah satu juga antara udara pagi, siang dan malam itu berbeda. Dan bahkan memang pada saat pagi mungkin lebih banyak oksigen ya dibandingkan karena dari malam ke siang ya. Jadi sebenarnya salah satu juga kalau olahraga malam itu harus hati-hati ya. Ya karena oksigen yang kita harapkan itu menjadi tidak maksimal pada saat kita berolahraga malam, dan kalau kita berolahraga otomatis frekuensi napas kita kan lebih cepat. Jadi otomatis udara yang kita hirup itu harusnya lebih banyak dan oksigennya mesti lebih banyak ya. Dan kalau kita menghirup udara yang tidak banyak oksigennya pada saat malam hari mungkin kita pertimbangkan. Jadi memang berolahraga malam itu harus dipertimbangkan manfaat dan juga tidak manfaatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat pada saat ini, waduh, kayaknya udah mulai warnanya 142, padahal barusan kita lihat kuningnya. Iya. Oke. Jadi tadi barusan beberapa kayak saat sejam yang lalu kuning ya, Dok? masih kuning, sekarang udah 142 ya. Jadi ini tidak baik-baik saja artinya udaranya. Dan kalau masyarakat melihat di luar itu sepertinya kayak kabut ya. Asumsi kabut
bisa embun atau embun kabut. atau Tapi asap. mungkin orang mengistilahkan kabutnya ke arah kabut yang dingin ya mungkin ya, Heeh, atau yang bersih. Padahal heeh. sebetulnya bukan kabut bersih, tapi kabut asap. Apalagi kalau udah siang-siang, Dok, ya? Betul, Heeh. makin siang juga makin bertambah Mhm, polusi dari mhm. kendaraan. Dan memang menjadi perhatian kita tadi, kita juga tidak melihat lingkungan itu berasal dari luar. Banyak juga ternyata sumbangan dari polusi udara itu juga berasal dari dalam Dalam rumah. rumah. Iya. Iya, Oke, Dok, sebelum kita masuk ke situ, betul. saya pengen tanya dulu. Tren kasus, gangguan pernapasan apa sih yang sering dialami anak? Ya. Apalagi kita kaitkan dengan polusi udara di dalam rumah dan sebagainya, Dok. Iya, jadi kalau untuk tren gangguan pernapasan pada anak ini yang mulai dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan kita tuh tidak hanya dimiliki oleh paru saja, tetapi sistem pernapasan kita itu juga dimulai dari hidung. Karena pintu masuk Pintu yang masuk, heeh. masak pintu masuk yang ideal itu mulainya dari Iya. hidung. Jadi mulai dari hidung, udara masuk ke saluran pernapasan atas, seyogyanya kalau sistem hidung kita ini baik, dia akan menangkal ya. Jadi kan ada Bulu-bulu bulu-bulu hidung, hidung, kemudian juga ada penghangat, pelembab dan lain sebagainya ya. di hidung. Kita punya ada sinus, ada konka, ada sistem di dalam hidung yang akan menyaring sebagai hal yang pertama. Ya. Kemudian nanti dia masuk ke tenggorokan, di situ juga kadang-kadang ada reseptor batuk ya. Jadi kita ada saluran napas kita ini ada reseptor batuk. Bel-bel batuk apabila mungkin saringan hidungnya itu tidak baik, reseptor batuk kita terangsang oleh Benda-benda asing, benda-benda asing, batuk. ya. Jadi batuk itu sebenarnya bukan penyakit ya, Tanda ya, tanda bahwa sesuatu yang tubuh masuk. kita ini mengeluarkan sesuatu yang nggak baik buat tubuh. Oh, Sebetulnya itu. iya, iya. Kemudian nanti masuk ke dalam lagi ke sistem Paru-paru. cabang pernapasan, itu juga ada refleks batuk kalau memang ada yang masih belum tersaring, dan masuklah ke paru-paru. Dari proses ya, jadi mulai dari ventilasi ya, perfusi dan difusi, dan itu nanti akan bertukarlah oksigen ditangkap, kemudian nanti dimasukkan ke aliran darah, dan kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Jadi bertukar ya di situ, dan sistem itu seyogyanya baik dan normal, tetapi karena polusi itu akan mengganggu. Bahkan kadang ada zat tertentu yang kita tahu nih, yang ada kemarin kejadian glamping ya, ada zat yang karbon monoksida yang bisa mengikat oksigen sehingga tidak bisa diedarkan oleh aliran darah dan akhirnya meninggal. Ya, itu Satu yang keluarga itu ya. Jadi ada zat itu di dalam lingkungan kita, tapi memang tidak sebanyak yang mungkin kejadian terjadi di tersebut. situ. Sehingga kalau misalnya memang polusi udara ini terus diperberat dengan kondisi-kondisi saat ini ya, otomatis kekhawatiran saya kita tidak bisa mewariskan udara yang beroksigen baik. Belum tahu nih nanti ke depannya, apakah 50 tahun lagi anak cucu kita harus beri oksigen untuk bernapas, kita belum tahu. Kalau memang kita tidak mulai dari sekarang untuk menjaga lingkungan kita. Ya. Gangguan pernapasan anak seperti apa, Dok? Jadi salah satunya kita tahu bahwa pneumonia ya. Pneumonia itu adalah yang paling sering ditemukan, tertinggi kematian pada anak usia balita terutama. Karena otomatis adanya polusi ke saluran pernapasan, sistem imun pada anak terutama itu tidak menjadi baik, jadi terganggu sistem imunnya. Sehingga tadinya bisa menangkal kuman-kuman tertentu, bakteri, virus dan lain sebagainya, akhirnya ya masuk aja karena dirusak oleh polusi tadi. Ya. Jadi permukaannya dirusak dan akhirnya kuman-kuman itu masuk ke dalam paru dan akhirnya menjadi pneumonia. Kemudian asma ya. Jadi kalau asma kita tahu bahwa asma itu sebagian besar sangat tergantung dari lingkungan. Iya, betul. Karena ada juga yang alergi. Jadi sistemnya alergi. Kalau alergi terhadap perubahan cuaca dingin, Dok ya. Debu-debu juga bisa. Kemudian lingkungan dengan kondisi tungau debu dan kondisi-kondisi lainnya itu akan merangsang reaktivitas dari asma itu apa, Dok? Jadi asma itu suatu gangguan di saluran napas yang paling kecil diakibatkan oleh rangsangan alergi. Memang pada prinsipnya anak itu punya alergi. Jadi seseorang punya alergi yang kalau ada masuk alerginya. Jadi anak-anak memang beda-beda. Tapi kebanyakan udara itu mempengaruhi gangguan pernapasan. Dia akan terangsang.
reaksi sehingga saluran napas kita itu akan mengeluarkan lendir, kemudian menebal, dan otot napasnya jadi mengkerut. Sehingga anaknya sulit bernapas. Jadi kalau kita dengar Sesak anak napasnya ya. Ya, mengi ya, ya, ya. nah itu yang kita nilai kemungkinan ini asma gitu. Hmm. Sehingga kita perlu kasih obat. Beberapa kalau dia dalam keadaan serangan berat itu harus dikasih nebulisasi dengan obat agar melapangkan napas dan mengencerkan lendirnya. Oke. Nah, itu itu katanya makin lama asma makin juga meningkat. ini dok ya, ada faktor keturunan, tapi ada juga Betul. faktor ya itu tadi lingkungan dok ya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi memang pertamanya otomatis karena genetiknya Ya, ada, ada. sensitivitas terhadap alergi tertentu juga ada, sehingga nanti kalau sering terpapar otomatis akan menjadi sering kambuh dan makin sering gangguan fungsi parunya. Jadi sedikit saja rangsangan langsung menjadi batuk dan langsung menjadi Dia sesak. bisa kembali lagi berulang-berulang ya dok ya kalau nggak Kalau ditangani dengan asma serius. betul. Jadi kalau asma itu kalau udah terganggu saluran pernapasannya, ada gangguan fungsi paru yang kita bisa nilai dengan pemeriksaan spirometri namanya. Pada kondisi tertentu kita harus berikan pengobatan untuk mengembalikan lagi fungsi parunya. Itu bisa perlu waktu berbulan-bulan. Kalau sudah menggunakan itu terus kembali lagi fungsi parunya baik, kita tidak menggunakan obat itu, tetapi tetap standby obatnya. Jadi kalau ada terpapar dengan faktor alerginya, gunakan obatnya, kemudian nanti ya kita lihat nilainya bagus, tidak perlu dipakai. Bisa sembuh dok? Kita katakan terkendali. Wow. Jadi tergantung pasien anaknya ataupun tergantung lingkungan yang dijaga oleh orang tuanya. Jadi memang harus kerjasama nih dok ya. Betul, jadi kerjasama yang baik untuk mempertahankan agar udara yang dia hirup baik dan bersih. Oke dok. Nah dok, tadi kita ngomongin polusi di luar, udah oren tadi dok ya, antara kuning ke oren. Insya Allah jangan sampai ke tadi apa dok? Pernah hitam, merah dan hitam. Ya, hijau, kuning, merah, hitam. Ya. Nah ini kita ngomongin polusi di dalam rumah, itu lebih bahaya sebenarnya dok. Boleh diceritain dok? Ya, jadi memang selama ini kita tidak menyadari sebetulnya bukan tidak menyadari bahwa ternyata kita tuh ada polusi di luar dan di dalam. Ya. Kebanyakan orang mempertimbangkan, aduh ini polusi asap kendaraan, kemudian pembakaran sampah, kemudian belum lagi nanti asap, belum lagi asap, pembakaran hutan, bahkan kadang-kadang bau-bau yang dikeluarkan itu juga polusi sebetulnya ya. Jadi bau-bau apapun yang di luar ya. Nah, di dalam sendiri kita juga harus mempertimbangkan. Misalnya kalau kita memasak sesuatu, asap masak kita ini kemana nih arah keluarnya? Jadi harus ada jendela atau penghisapnya asap di dapur. Yang mungkin tidak sebagian orang mempertimbangkan itu penting untuk dikeluarkan dari dalam rumah. Kan dalam rumah otomatis sekarang ini pada pakai AC, menutup jendela karena khawatir polusi luar masuk ke dalam. Padahal di dalam pun polusinya juga harus dikeluarkan. Kadang-kadang kita juga lihat garasi tertutup, menghidupkan mobil. Itu kan kalau tidak terbuka otomatis ya muter-muter ke dalam di dalam. Iya, betul. Jadi itu keluar. Satu lagi dan yang sangat kayaknya kita harus hindarkan ini ya, orang tua kita ataupun suami ataupun siapapun ya, itu adalah asap rokok. Terutama rokok. Tapi sekarang ini kita lihat vape dan sejenis lainnya, pos dan lain sebagainya itu juga sama. Mengeluarkan asap. Jadi kalau asap itu kan sesuatu yang dibakar dengan api ataupun dibakar dengan misalnya listrik, elektrik dan lain sebagainya. Jadi ada pemanasan sehingga itu mengeluarkan asap. Dan juga sama, polusinya juga sama. Bahaya asap rokok itu seperti apa dok? Bahaya asap rokok bagi yang bersangkutan. Pasif ya kan? Bagi yang terkena asapnya maupun serbuk-serbuknya juga membuat masalah, baik yang merokok ataupun yang terpapar. Bahkan janin yang dikandung oleh ibu hamil itu sudah mulai terpapar sejak hamil. Jadi ibu yang hamil menghirup udara yang mengandung asap, terutama rokok, itu ternyata memang mengganggu sistem imun pada janin yang di dalam bahayanya ya dok ya. Betul. Itu akan sangat-sangat mengganggu sinyal-sinyal dari genetik anak tersebut, mengganggu ke depannya. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ini ada beberapa penyakit yang muncul lebih banyak ya
dan memang sebagian besar diakibatkan lingkungan. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita lebih berfokus pada infeksi yang lebih banyak. Sekarang ini faktor lingkungan yang mempengaruhi, kayak misalnya asma, peningkatan asma, pasien-pasien asma itu juga kita temukan pada akhir-akhir Iya, ini. iya. Ya. Jadi solusinya seperti apa, Dok? Nah, solusinya ya kalau kita lihat, pertama Iya. pastinya mulai dari diri sendiri ya. Jadi mulai dari diri sendiri, bagaimana kita berupaya mengurangi menghasilkan asap. Mungkin kalau yang paling kecil aja, obat nyamuk. Obat nyamuk itu mungkin kita tidak pakai obat nyamuk bakar, tetapi obat nyamuk elektrik juga menyumbang. Semprot tuh bahaya juga, Dok, ya? Semprot juga sama sih. Jadi kayak memengaruhi lingkungan, walaupun kata-katanya kan tidak apa-apa, aman buat lingkungan, tetapi yang terbaik adalah kita mengupayakan sarang-sarang nyamuknya yang kita berantas. Kenapa nggak dari situ ya? Jadi kan tidak bertelur dan tidak menjadi nyamuk dewasa. Jadi kita tidak perlu menyemprot gitu ya. Ini termasuk di rumah saya nih, Dok, nggak bisa tidur kalau nggak nyemprot dulu. Ini Betul. susah ya, Paling Dok, tidak ya? jadi kita cari sarangnya di mana. Jadi kita cari itu di mana nih sarangnya. Iya. Itu yang mesti kita bisa lakukan, mengurangi mungkin tempat-tempat nyamuknya, misalnya gantungan pakaian dan sebagainya, itu juga penting. Dan upayakan tadi mengupayakan anggota keluarga kita tidak ada yang merokok, apapun jenis rokoknya. Ya, kalau misalnya memang nggak bisa berhenti merokok, ya kalau rokok keluar rumah ya, Dok, jangan di dalam rumah. Gimana, Dok? Kalau saya sih bilang stop rokok. Jadi kalau pasien saya datang, Dok boleh nggak, kata bapaknya, saya merokoknya di luar. Bapak tetap stop rokok. Karena apapun itu tetap anaknya akan terpapar. Iya, pikirkan anak ya. Betul. Jadi gitu pikirkan ya, diri, pertama pikirkan diri Bapak sendiri, dan kedua pikirkan anggota anak. keluarga, terutama Iya. anak-anak. Ya, Dan saya tadi selalu bilang, apa yang mau kita wariskan pada anak kita? Harta mungkin tidak begitu harapannya, tetapi yang kita menjadi ingat adalah bumi ini diwariskan kepada manusia untuk dijaga oleh Tuhan. Tuhan meminta kita untuk menjaga. Nah, amanah yang dari Tuhan kita, kenapa nggak kita jaga gitu? Iya. Nah, itu kita diberikan rezeki ya. Iya. Rezeki udara yang bersih harus kita jaga, dan jangan sampai anak cucu kita seperti tadi memberi oksigen pada saat masa depannya. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, ini oke, Dok. Dalam tadi ya, untuk mengetahui apakah anak-anak itu sedang terganggu pernapasannya. Kan banyak orang tua menganggap pilek dan batuk ini biasa kan, Dok, ya? Ya kan? Biasa. Memang lagi banyak minum es tuh, batuk. Nah, tapi kapan, Dok, ketika pilek dan batuk ini mengganggu dan harus segera dilakukan pemeriksaan gitu, Dok? Seperti apa, Dok? Betul, itu pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi memang kita anggap anak ini biasa pilek, biasa batuk. Memang pilek itu respon dari saluran pernapasan bagian atas terhadap benda-benda asing ataupun kuman-kuman yang mungkin terhirup, dan dia membuat reaksi dan akhirnya pilek. Tapi bisa juga karena alergi. Kemudian kalau kita lihat ada pilek, kemudian ada batuk, demam yang tidak terlalu tinggi, mungkin kita anggap common cold atau selesma. Yang biasa terjadi memang pada usia anak tuh sekitar 6-8 kali setahun masih dianggap biasa. Tapi kalau udah lebih dari 2 hari sebaiknya dibawa ke dokter. Tapi sebelumnya orang tua sudah membuat ibaratnya tata laksana di rumah ya, pengobatan di rumah, misalnya minum lebih sering. Kemudian hidung boleh dicuci pakai cairan NaCl 0,9% atau air garam steril gitu ya. Kemudian juga upayakan lingkungannya juga dijaga. Kalau untuk batuk sendiri, kalau batuknya hanya sesekali, kita masih ingat bahwa batuk itu respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Jadi kalau tidak begitu mengganggu, sampai anaknya tidak mengganggu belajar, tidak mengganggu tidur, hanya sesekali dan bukan penyakit yang ya baru sehari 2 hari sih masih nggak apa-apa. Tapi penting sekali bahwa batuk ini juga dengan etika batuk yang benar. Jadi kita iringin, ajarkan bagaimana batuk yang benar. Jadi menutup mulut dengan tisu, kemudian membuang ke tempat sampah. Kalau nggak ada tisu mungkin dengan lengan baju atas, kemudian tetap dengan cuci tangan sampai bersih, baru kita gunakan masker kalau memang kita batuk. Itu juga perlu diajarkan di rumah ya. Dan nantinya dia juga bawa ke lingkungan sekolah ataupun lingkungan lainnya. Dan utamanya memang tadi ada demam ya, kalau dia ada batuk pilek disertai demam tinggi ya.
kemudian kita lihat napasnya cepat. Jadi tadi patokan napas di awal tadi, Oh, normalnya anak kita itu ada hitungan napasnya dalam 1 menit dalam keadaan tenang. Jadi kalau bayi kita temukan napasnya kok lebih 40 tadi dari ya? bayi yang 2 bulan sampai baru lahir, itu napasnya cepet nih. Lebih dari 60 kali harus dibawa ke dokter. Oh. Yang 2 bulan hingga 1 tahun, waduh ini udah 52 kali dalam 1 menit, Mhm. bawa ke dokter cepat. Mhm. Kemudian yang 1 tahun sampai 5 tahun, lebih dari 40 kali. Anak yang 5 tahun ke atas lebih dari 30 kali. Cepat napasnya, bawa ke dokter. Oke. Walaupun baru 1 hari Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita harus nilai bahwa ada tanda-tanda akut Mhm. yang kita mesti Oke, waspadai. oke, oke. Kalau kita lihat juga ada tanda-tanda napas sesak. Jadi kayak misalnya hidungnya cengap-cengap, Mhm. tarikan napasnya kok ada gerakan napas yang berat ya. Iya. Nah, atau anaknya juga nggak mau makan, nggak mau minum, itu segera mungkin bawa ke dokter. Mhm. Ya, Yang terpenting adalah stamina tubuh ya dok ya itu. betul sekali. Jadi stamina tubuh, jangan lupa Daya tahan makan ya. berserat. Ini lupa nih anak-anak zaman sekarang makanannya seblak, Iya, apa iya, gitu iya, ya, iya. mie dan sebagainya. Kurang serat. Mhm. Padahal serat itu sangat penting ya. Jadi kita harus lengkapi dengan 4 sehat ya, Iya. 5 sempurna ya kalau Mhm. istilah zaman dulu ya. Oke. Iya. Nah dok, tadi kan Komposisi seimbang. di lingkungan luar ada polusi udara yang sekarang udah sangat berisiko. Betul. Kemudian di rumah juga mungkin terpapar. Nah, seperti apa menyiasati kapan anak boleh diajak keluar dengan waktu yang lama misalnya dok ya? Atau juga kapan harus keluar juga atau jangan sampai Ya. lama-lama di rumah, seperti apa dok? Ya betul, jadi kan kita tidak mungkin juga ya, ibaratnya mengurung anak di Ya dalam betul. rumah. Jadi kalau anak itu seyogyanya dia harus tumbuh kembang sempurna dan Ya. optimal, jadi kayak gitu. Jadi kalau anak bertumbuh dengan cara memberikan asupan gizi yang baik dan seimbang, untuk berkembang memang perlu sosialisasi ya, tidak hanya di rumah. Dia harus keluar, baik ke sekolah maupun ke lingkungan lain. Dan kalau kita akan mengajak anak kita keluar, pentingnya tadi salah satu cara dengan membuka. Jadi jangan buka untuk medsos saja ya, membuka berapa nih nilai air quality index Palembang misalnya. Jadi kalau kita lihat air quality index Palembangnya warnanya hijau, artinya anaknya boleh keluar tanpa menggunakan masker. Artinya udara yang dia hirup akan bersih dan sehat. Tetapi pada saat kita lihat, oke, air quality index-nya warnanya udah mulai Oren kuning, dan udah ke mulai oren. ke arah orange. Artinya kalaupun memang harus keluar, terpaksa harus keluar mungkin mau ke sekolah, pakaikan masker. Apalagi kalau kita menggunakan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda motor ataupun mungkin kita antar dengan apapun ya kendaraan yang terbuka, otomatis gunakan masker ya. Tapi penggunaan masker ini kalau misalnya udah sampai di lingkungan yang sudah kita lihat tertutup dan kita lihat oh udah pakai penyaring udara dan sebagainya dan ideal ya buka saja. Karena memang kalau kita menggunakan masker lama-lama juga ada dampaknya ya. Jadi kita tidak mendapatkan oksigen yang baik ya teman-teman. Jadi kita memang harus betul-betul saat ini mempertimbangkan untuk keluar rumah pada kondisi kualitas udara yang tidak baik. Kita harus lihat dan cek dulu. Iya, ini nggak harus tidak harus kita harus mulai lakukan dok. Betul, dengan cek itu tadi saya belum pernah dok cek. Iya. Cek kualitas udara ya sangat penting sekarang dok ya. Penting sekarang. Sama juga kalau kita membuka jendela. Kapan sih pagi-pagi itu kita membuka jendela? Coba cek dulu. Kalau kita buka ternyata di luar itu udaranya warnanya berkabut udah misalnya. hitam atau mungkin orange atau merah dan sebagainya ya mungkin jangan buka jendela dulu ya karena udara yang jelek akan masuk ke dalam rumah kita. Oke. Ya dok. Nah peran sekolah, keluarga dan pemerintah apa yang harus dilakukan untuk lingkungan yang sehat ini dok? Mungkin Iya kita betul. Jadi kita harus menyediakan utamanya ya. Kita berharap pemerintah dan sekolah membuat kebijakan. Sebetulnya mungkin sudah ada kebijakan itu, tapi memang perlu juga ada respon dari masyarakat. Perlu ada respon dari lingkungan, misalnya orang tua, anak murid gitu dan lain sebagainya, untuk juga saling mensupport. Jadi salah satunya ruang hijau di publik itu mesti tersedia. Larangan merokok itu harus dikerjakan. Betul. Jadi kita tahu bahwa semua rumah sakit, semua perkantoran, semua tempat ibadah itu tidak boleh ada yang merokok. Tapi kalau kita lihat sendiri masih banyak yang bandel. Masih banyak yang bandel. Sayangnya
rokok itu bisa dibeli dengan harga murah. Ini menjadi poin penting ya, mungkin saya juga perlu mengusulkan kepada pemerintah, rokok itu dibuat lebih mahal. Iya. Negara lain kan juga seperti itu, karena negara kita harus juga concern bahwa semakin mahal, semakin berkurang orang membeli rokok. Udah Sehingga mulai Dok sebenarnya. sebetulnya. Iya, tapi makin banyak nih duitnya. Iya, bahkan kadang-kadang vape itu dianggap pola hidup, gaya Iya. hidup. Mhm. Bahkan perempuan-perempuan juga Iya menghisap sekarang. vape. Padahal genetik dia sebagai ibu yang akan mengandung anak Sangat itu berisiko. dimulai dari sejak sekarang. Jadi bukannya saat dia hamil saja. Jadi pengaruh dari vape ataupun rokok itu sangat sangat mempengaruhi genetik. Nanti anaknya tidak sehat ya, karena Iya. ibunya paru-parunya tidak sehat, secara aliran darah juga tidak sehat, terganggu genetiknya itu gimana berarti. Jadi yang kita himbau itu kemudian memang air bersih, jadi lingkungan hidup, pohon-pohon, aliran air ya mungkin mulai aliran air yang siklusnya Sirkulasi, kita harapkan baik dan benar, jadi saluran juga lancar ke pembuangan hingga ke sungai, kemudian sungai juga terserap ke lingkungan, kita harapkan hujan merata gitu ya, dan tadi kita berharap juga ada instruksi dari pemerintah untuk membuat setiap rumah itu ada tanaman hijau. Itu juga salah satu akan memberikan oksigen ya. Jadi Oksigen. tumbuhan hijau itu kan mengeluarkan oksigen juga ya. Iya. Anak-anak udah tahu tuh kan ada pelajarannya dari SD tuh. Betul. Kalau malam ngeluarin ini CO2, kalau pagi ngeluarin oksigen. Gitu, Dok, ya. Dan itu mungkin kita mulai dari kita juga ya. Jangan ditebangin Dok ya. Jangan ditebangin. Iya. Oke. Nah untuk orang tua nih Dok, mungkin dengan kondisi misalnya anaknya yang berisiko, sangat berisiko dengan asma, misalnya pneumonia, ataupun juga mungkin orang tua yang walaupun anaknya kelihatan sehat, apa yang harus dilakukan Dok untuk mencegah penyakit pernapasan pada anak? Ya, tadi kalau bagi orang tua sendiri, pertama memang lingkungan menjadi penting kita jaga. Tapi ada hal-hal lain yang memang kita harus perhatikan. Nutrisi ya, nutrisi, makanan dan juga minum. Kita suka lupa minum. Kadang cuma minumnya pagi, siang, malam, kadang nggak sempat kali ya. Padahal minum itu harusnya setiap 2 jam. 1-2 jam tuh minum. Jadi kayak minum tuh sedikit-sedikit tapi sering. Bahkan kadang ada yang ideal juga tuh, bikin alarm mengingat untuk kita minum. Iya, itu juga penting ya. Karena hidrasi itu sangat penting ya. Jadi kita minum menelan. Kadang nggak disadari Dok ya kita tidak tuh disadari, dehidrasi. karena dipentingkan juga ya untuk sirkulasi tubuh. Dan air itu penting. Ginjal juga ya, saat ini juga banyak juga orang sakit ginjal karena memang kurang minum. Dan panas ini kan memang membutuhkan kita minum lebih sering. Kemudian kita upayakan selain itu adalah imunisasi. Jadi kalau untuk saluran pernapasan ini ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksin ya? Vaksin, jadi vaksin-vaksin yang sudah disupport oleh pemerintah. Mulai dari baru lahir, kemudian yang utamanya untuk saluran napas ini sejak usia 2 bulan. Vaksin apa tuh Dok? Itu vaksin PCV, pneumococcus vaksin. Itu usia 2 bulan, 3 bulan, dan usia 1 tahun diberikan oleh pemerintah secara gratis, bisa di posyandu, puskesmas. Itu harus dipatuhi ya Dok. Betul, itu vaksin untuk mencegah streptokokus ya. Jadi itu streptokokus pneumonia yang paling banyak menyebabkan pneumonia dan paling sulit juga disembuhkan. Jadi sejak kecil udah diberikan vaksinasi itu. Kemudian di dalam imunisasi yang sudah lama itu ada DPT. Difteri, pertusis, tetanus. Nah, si pertusisnya, DPT 2, si pertusisnya ini yang bisa bikin batuk rejan. Yang istilahnya batuk rejan, yang batuknya lama nggak sembuh, dan pada bayi-bayi kecil tuh kalau udah kena batuk itu cepat sekali jadi pneumonia dan cepat sekali menularnya. Karena kalau pertusis itu kalau satu orang batuk penyebarannya cepat seanggota keluarga ya. Jadi itu. Kemudian influenza. Vaksinasi influenza itu dimulai di usia 6 bulan. Jadi untuk vaksinasi influenza anak dipentingkan karena memang kemarin juga kita lakukan swab ya. Dari sekian anak dengan batuk dan demam, 20%-nya itu ternyata influenza penyebabnya. Jadi swab yang sudah kita lakukan di rumah sakit pemerintah kita, hasilnya influenza. Dan kemudian vaksin-vaksin lain yang juga berpengaruh seperti vaksin campak.
Jadi campak itu mempengaruhi saluran pernapasan, Pernapasan. dengan merusak saluran pernapasan dengan saluran-saluran lain juga, cerna dan mata dan sebagainya. Dan kalau sudah rusak saluran pernapasan, kuman-kuman gampang masuk ke paru-paru sehingga mengakibatkan pneumonia. Ya, makanya banyak itu vaksin-vaksin yang sejak bayi itu yang harus di ini Dok ya, jangan Diberikan. lalai ya orang Betul, tuanya. akhir-akhir ini kan kita lihat bahwa masyarakat agak mengabaikan. Agak Kita cuek. berharap masyarakat mau ya diajak oleh petugas untuk mendapatkan vaksinasi yang gratis terutama di posyandu dan puskesmas. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Dok, Iya. bagaimana tips dari dokter tentang menjaga paru-paru anak supaya tetap sehat? Mungkin Iya. diulang dengan menghadap kamera. Oke, iya, baik. Jadi memang kita semua ya, utamanya mulai dari diri kita dan juga anggota keluarga kita ingat bahwa anak-anak kita ini adalah suatu generasi penerus bangsa. Jadi bagaimana caranya? Otomatis kita pertama bisa melihat dan menilai bagaimana kualitas udara di sekitar anak kita, polusi yang bisa dihasilkan di rumah diupayakan dikurangi, polusi yang di luar sesedikit mungkin juga kita juga kurangi dengan cara mungkin tidak membakar sampah ya, kemudian juga mengurangi polusi dari pembakaran yang kita hasilkan dari kendaraan kita. Kemudian kita telah melihat bahwa kualitas lingkungan itu sangat berpengaruh pada anak kita sehingga kita gunakan cara-cara untuk melindungi anak kita apakah dengan menggunakan masker atau tidak keluar pada saat udara tidak sehat. Ya. Berikan vaksinasi, berikan makanan dengan nutrisi yang seimbang dan penting sekali menjaga pola kenyamanan dalam keluarga. Jadi anak itu kalau misalnya stres akibat keluarga yang tidak harmonis, otomatis sistem imun juga berpengaruh. Jadi salah satu kita juga tunjukkan contoh-contoh yang baik pada anak agar tetap kita menjaga lingkungan yang sehat. Ya, hidupkan dengan hijau di dalam rumah dan upayakan oksigenasi. Nanti akan timbul juga dari tanaman-tanaman. Kita berbagi rezeki dengan memberikan minum ya pada tanaman kita dengan memberikan penyiraman dan sebagainya agar kita semua hidup sehat. Iya. Terima kasih Dok. Terima kasih atas kehadirannya di acara podcast Bincang Kesehatan bersama IDI Palembang. Demikian netizen Tribuners dimanapun berada, bincang kita hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.